لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب أعلمك خطابا تخاطب به رب الكعبة. Mari datanglah ke sini, aku ajarkan kamu bagaimana menunaikan ibadah haji. Kemudian aku ajarkan kamu bagaimana bercakap-cakap dengan Tuhan Ka'bah. Ya, saya ajarin bagaimana caranya ngomong sama Rabbul Ka'bah, yaitu Allah. Kenapa disebut Rabbul Ka'bah? Tentu Rabbul Ka'bah karena dari awal juga dikatakan Falyabudu Rabba hadzal bait. Hadzal bait huwal Ka'bah. Rabba hadzal bait berarti Rabbul Ka'bah. Itu istilahnya bisa diterimalah Rabbul Ka'bah, artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik Ka'bah. Kenapa harus diajarkan bagaimana bercakap-cakap dengan Tuhan, bagaimana ngomong dengan Tuhan? Karena bagaimanapun orang ini kalau nggak belajar ngomongnya salah. Iya kan? Anda belum pernah ketemu dengan presiden, coba tolong minta petunjuk dulu dari Bapak Bupati, Pak nanti bagaimana? Kan kasih tahu nanti ngomongnya begini ya. Karena beliau sangat sibuk sekali, jadi waktu 5 menit. Pertama, kau sampaikan terima kasih dulu, saya diterima. To the point, maksud saya ada datang sini melaporkan bahwa virus di daerah kami sudah sekian ribu dan dokternya sudah banyak yang kenal. Oleh itu mohon supaya kesehatan dokter juga diperhatikan. Terima kasih, assalamualaikum. Itu ngomongnya kan gitu. Ini orang banyak ngomong sama Gusti Allah tapi dia nggak tahu, sehingga banyak omongan-omongan yang kurang ajar sebetulnya. Iya kan? Termasuk nyuruh Allah suruh bunuh manusia. Iya kan? Hanya karena tidak beriman, karena dia kafir, karena dia musyrik, perlu dibunuh-bunuhin. Nggak usah kamu nyuruh Gusti Allah begitu mah. Itu nggak pantas ngapa kon. Kalau ada santri saya yang nakal, jangan nyuruh saya suruh mukulin santri saya dong. Yang nurut santri saya, yang nakal santri saya, yang cantik saya, yang jelek ku sayangi semuanya kok. Apalagi Allah, makhluk ciptaan semua dikasih makan kok. Mereka yang katakan musyrik, kafir, murtad, rezekinya lebih banyak dari kamu kok. Negaranya lebih makmur, lebih aman. Yang disayang mana jadi? Nah, jawab dulu. Dan ya aman, nggak ada copet, nggak ada maling, nggak ada penipu, nggak ada koruptor, ya kan? Orang miskin nggak ada yang kelaparan, semua dapat makan, semua mereka bebas berbicara, bebas bergerak. Gimana? Jadi siapa yang disayang oleh Allah? Cok jawab dulu. Lalu engkau menyumpahi mereka supaya masuk neraka dan sebagainya. Tahu diri dong. Itu aja. Jadi ya nggak usah mencari-cari kesalahan orang lah. Kalau Anda pengen baik, perbaikilah kesalahanmu. Jangan selalu mengintai kesalahan orang lain. Nanti lama-lama kamu tidak sadar punya kesalahan juga. Lupa gitu. Itu saja supaya damai gitu. Kemudian saufa tarawna idzan jala al-ghubaru. Nanti kamu akan melihat semua ketika debu-debu ini telah sirna. Ya, baru setelah kabut ini hilang, debu ini hilang, udah bening gitu, baru nanti kamu. Uqudu ya suyas ihtamu bi, wahai duduklah di sini, wahai para pemimpin, para stakeholder sini, duduk di sini bersamaku. Ihtamu bi,
Ya, duduklah di sini mencari kedamaian di sini, mencari perlindungan di sini, di tempat yang aman. Fa ini qad u'titu al-quwwata minallah. Ini qad u'titu al-quwwata minallah Jalla wa Jalla. Aku ini sudah diberi kekuatan oleh Allah. Mari ke sini, biar ku bantu semuanya. Al-qaumu ya'murunakum bima amarakum bihi. Al-qaumu maksudnya orang-orang yang soleh-soleh, para aulia, para solehin. Itu menyuruh kamu semua, kiai, para ustadz yang soleh, itu nyuruh kamu, membimbing kamu, menyarankan kamu sesuai bima amarakum bihi, sesuai dengan yang diberitakan oleh Tuhanmu. Wa yanhaunakum amma nahakum anhu, dan juga mereka melarang kamu dari sesuatu yang memang oleh Tuhanmu sudah dilarang kok. Mereka hanya menegaskan saja bahwa mereka itu bukan melarang kamu, tapi juga mengingatkan kamu bahwa Allah melarang kamu. Sama kan gitu. Mereka tidak menyuruh kamu, mereka hanya menegaskan Allah menyuruh kamu. Jadi mereka menyuruh sesuai dengan perintah Allah, mereka melarang sesuai dengan larangan Allah. Dan kita sendiri juga sebetulnya hanya sebagai narasumber. Kalau Allah tidak mengharamkan, kita pun tidak boleh mengharamkan dong. Betul enggak? Jangan mencari dalil haram, karena kamu tujuannya pengen mengharamkan. Disuruh siapa cari dalil haram? Kalau nggak ada ya udah, kok repot banget sih? Apa dikiranya kalau mengharamkan itu lalu menjadi orang yang soleh kamunya? Enggak. Itu aja. Ya hendaknya malu diri aja lah. Kalau nggak tahu bilang aja wallahu a'lam. Itu jawaban yang benar. Nggak tahu. Nah kalau nggak tahu berarti nggak ada dalilnya kan? Ya sudah, berarti selesai. Silakan dimakan lah. Yang nggak ada yang haram kerja. Nah setelah berlangsung sekian lama, kemudian tiba-tiba kamu menemukan dalil haramnya, ya tinggal cup. Nggak salah, enggak. Tetapi yang salah itu tanpa dalil kau haramkan. Setelah bertahun-tahun baru Anda cabut haramnya. Anda siapa? Kayak Tuhan aja. Kita kan korbannya kepiting, diharamkan berpuluh-puluh tahun. Lidah kita tidak bisa menikmati enaknya kepiting, sekarang dicabut lagi. Ya kenapa? Diharamkan dulu baru diharamkan. Kaidahnya bukan begitu. Kaidahnya al-aslu fil halal, al-aslu fil asya al-ibaha. Aslinya semua itu boleh. Illa ma dalla alaihi dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau enggak ada ya halal dong. Itu aja kok. Jangan dihalalkan dulu. Gitu maksudnya. Jangan menyuruh orang kalau tidak sesuai dengan perintah Allah. Nah kalau perintah kamu, kemudian kamu itu sifatnya resiprokal. Kalau Pak Rahmat saya suruh masang genteng, ya harus dibayar dong. Itu kepentingan saya, bukan Allah dong. Tapi kalau saya nyuruh Anda sholat, ya ceritanya jangan minta uang sama saya dong. Paham nggak itu? Ya itu makanya. Jadi mesti ada kejelasan semacam itu. Jadi kalau kiai mah nyuruh orang, bukan para ulama, para aulia yang bimbing itu, mereka tidak pernah mengharapkan imbalan pun nggak ada kok. Makanya ya nurut serah beliau, terus aja.